Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Kamis 7 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Para pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Jawa Tengah masih menunggu arahan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa terkait pengajuan pinjaman yang bersumber dari alokasi dana desa. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Didi Haryadi, menyebutkan bahwa dari total DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,9 triliun, sebanyak 72,10% atau senilai Rp5,7 triliun sudah disalurkan ke desa-desa. Jumlah desa di Jawa Tengah saat ini tercatat sebanyak 7.810 desa, dengan Kabupaten Purworejo sebagai yang terbanyak, yaitu 469 desa, disusul Kabupaten Kebumen dengan 449 desa, dan Kabupaten Pati dengan 401 desa. Lebih lanjut, Didi mengungkapkan bahwa pada saat peresmian Badan Hukum Koperasi Desa di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten 21 Juli lalu, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur secara teknis tata cara pinjaman untuk pendanaan koperasi desa dan kelurahan. Dalam Permenku tersebut dijelaskan bahwa pinjaman modal awal dari dana desa diperbolehkan maksimal Rp3 miliar dengan besaran bunga 6%. Kemendagri dan Kemendes diminta merancang peraturan turunan untuk menyinkronkan kebijakan sesuai Permenku Nomor 49 Tahun 2025. Didi berharap agar segera diadakan rapat koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kemenku, Kemendes, Kemendagri, dan Kemenko Pemberdayaan Desa guna menyusun peraturan yang seirama dan konkret sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, setiap koperasi desa dan kelurahan kini diwajibkan menjalankan 7 jenis usaha, di antaranya bisnis sembako, LPG, pupuk, UMKM, simpan pinjam, jagung dan kedelai, serta budidaya ikan atau unggas. Didi mengingatkan agar pengurus koperasi lebih jeli dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memberikan kontribusi dalam pengoperasian koperasi desa. Dengan adanya PMK 49 keterkaitan dengan pinjaman untuk Kopdes ini, karena belum ada regulasinya lebih lanjut, karena dalam Kopdes itu harus ada, di dalam PMK itu harus ada regulasi lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, sehingga Kopdes ini sampai sekarang ya belum mengajukan pinjaman. Nah, nanti proses terhadap pinjaman dengan dana desa ini saya yakin akan ada regulasi lebih lanjut, lebih rinci lagi. Nah, memang di dalam PMK-nya PMK 49 ini kan sudah disampaikan juga bahwa untuk pelaksanaan pinjaman ini kan batas maksimalnya 3 miliar. Ya. Dengan tenor 72 bulan atau 6 tahun. 1 tahunnya bunga 6%. Untuk berapa? Besaran angsuran nanti ditentukan? Nanti ditentukan dengan pinjaman. Nah, memang desa harus mempunyai dalam musdes, nanti kan desa punya kewenangan apa yang diajukan untuk pinjaman, terutama usahanya untuk kelayakan Kopdesnya. Ya, putih. Nah, keterkaitan ini sebenarnya peranan desa dalam melakukan analisis kelayakan usahanya untuk pinjaman Kopdes tadi. Ya, dalam arti memang desa harus ada tenaga. Kalau di perbankan ada analisis kredit. Nah, seharusnya di dalam desa ini ada yang sebelum diajukan di bank, mengajukan pinjaman, harus ada yang menganalisis ini dulu. Yang kedua, dalam menganalisis ini seharusnya selain modal yang akan diajukan untuk pinjaman, ini harus tahu pangsa pasar, kebutuhan pangsa pasar ini.
kebutuhan pangsa pasar masyarakat dengan sembako banyak, tetapi apakah masyarakat bersedia untuk membeli? Nah ini juga peran serta Kopdes terutama dalam posisi tawar harga di masyarakat. Persaingan harga juga menjadi hal yang utama. Yang kedua, pelayanan juga seperti Indomaret, Alfamart itu kan pelayanannya ada yang diantar juga, gitu. Nah, terus kemudian juga harus dalam musdes, kalau musdes ini ya analisis pinjaman terhadap usaha yang akan dilaksanakan ini benar-benar harus dilakukan monitoring atau evaluasi apabila target yang direncanakan ini ternyata tidak terpenuhi. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal masih jauh dari target. Menjawab tantangan ini, Pemkab Kendal meluncurkan program penggerak pajak daerah dan melibatkan ratusan CPNS sebagai petugas lapangan. Semuanya, Om Swastiastu. Bertempat di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso, Pemkab Kendal secara resmi meluncurkan program CPNS sebagai penggerak pajak daerah. Sebanyak 595 CPNS terjunkan untuk membantu optimalisasi penarikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Mereka akan ditempatkan di 286 desa dan kelurahan dengan komposisi 2 hingga 3 orang per wilayah. Penugasan ini bersifat tambahan dan tidak mengganggu tugas utama mereka di instansi masing-masing. Para CPNS wajib turun langsung ke lapangan setidaknya 1 hingga 2 hari dalam sepekan untuk mendampingi perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak. Selain memberikan edukasi, mereka juga dibekali aplikasi khusus untuk melaporkan hasil kunjungan lapangan. Hingga awal Agustus, capaian penerimaan PBB Kendal baru menyentuh angka 21,81% dari target tahunan sebesar 55 miliar rupiah. Ya, ini merupakan inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan target PAD yang kita terima. Jadi sekarang ini posisi sampai dengan saat ini dari target yang kita targetkan 55 miliar itu sampai dengan saat ini tuh masih 21,81%, sehingga tentunya masih jauh dari yang kita targetkan. Karena itu ini merupakan inovasi dari pemerintah Kabupaten Kendal. CPNS ini ditugaskan untuk menjadi pegawai penggerak untuk petugas pajak. PBB P2, pedesaan dan perkotaan aja. Belum capai target. Ya makanya kita upayakan untuk tahun ini dengan dibantu dengan teman-teman CPNS ini kita bisa mengoptimalkan penerimaan pajak P2. Program ini diharapkan mampu mendorong akselerasi penerimaan daerah sekaligus membangun budaya disiplin pajak hingga ke tingkat desa. Bagaimana untuk keterlibatan CPNS semuanya? Karena mereka masih fresh graduate, jadi semangatnya masih bagus. Kemudian juga tidak mengurangi tugas pokoknya di OPD masing-masing. Ini hanya tugas tambahan. Jadi masih di OPD Dinas Kesehatan, Pendidikan, di Seda-Seda, tetapi nanti dalam 1 minggu harus ada 1 atau 2 hari untuk mendampingi kepala desa atau lurah untuk optimalisasi PBB2. Sudah rata-rata satu desa kurang 2-3 orang. Jadi semuanya dapat semuanya. Program penggerak pajak daerah ini akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Dengan inovasi tersebut, Pemkab Kendal optimistis target penerimaan PBB tahun ini dapat tercapai. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahidi, Lingkar TV melaporkan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang angkat bicara terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan 2 aparatur sipil negara di area tempat ibadah. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah video keduanya viral di berbagai platform media sosial. Pihak dinas terkait telah memanggil kedua ASN yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Namun hingga kini, BKD Rembang mengaku belum menerima hasil dari proses tersebut. Kepala BKD Rembang, Arif Ramadan, menjelaskan bahwa ia masih menunggu arahan resmi dari Bupati Rembang. Sementara itu,
BKD baru menerima tembusan surat aduan perceraian dari salah satu pihak yang terlibat. Selanjutnya, kasus ini akan dibahas dalam rapat Komisi Disiplin Kode Etik untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Mereka melakukan klarifikasi tersendiri karena kita masuk di bawah naungan DKK, terus Mas Panjur. Jadi mereka melakukan klarifikasi, kita mengundang kedua orang. Kalau sejauh ini BKD belum bertindak. Kalau sejauh ini BKD ada tembusan surat, yang pertama laporan izin cerai dan nantinya laporan perselingkuhan. Masih menunggu petunjuk dari Bapak. Yang melaporkan itu Pak? Yang melaporkan istrinya yang bersangkutan. Mekanismenya nanti akan disidang disiplin. Ya nanti setelah ada klarifikasi semua, klarifikasi nanti kita hasilnya itu kita laporan ke Majelis Kode Etik Disiplin, Komisi Disiplin nanti didapatkan. Yang jelas tetap pasti ada tahapan dilaporkan di Komisi Disiplin itu. Ya nanti setelah ada klarifikasi semua dari Penora dan baru naik ke Komisi Disiplin itu. Yang menentukan ini terbukti bersalah atau tidak dari Komisi Disiplin, tapi kan tetap memperhatikan klarifikasi atau pemeriksaan dari inspektor. Misalnya itu nanti terbukti seperti apa? Kalau terbukti biasanya itu dimasuk dalam BKD. Maksudnya berarti sampai ke pemecatan? Ya, sampai ke pemecatan. Kalau pengelola wajib tertinggi pemecatan, pemberhentian dari PNS. Jika terbukti melanggar, Arief menegaskan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran berat yang dapat berujung pada sanksi pemecatan. Ia juga mengungkapkan kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2024. Saat itu, seorang ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan akibat pelanggaran etik. Arief pun mengimbau seluruh ASN agar menjaga moralitas dan etika, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Diduga karena kayu atap yang sudah lapuk dan dimakan usia, salah satu gedung milik SMP Muhammadiyah Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, ambrol setelah diguyur hujan deras semalaman dan angin kencang. Bangunan yang berdiri sejak tahun 2006 ini ambrol akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah setempat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan tersebut ditaksir menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala SMP Muhammadiyah Kedung Tuban Suparno menjelaskan bahwa atap yang ambrol pertama kali diketahui oleh beberapa siswa dan guru sebelum kegiatan belajar dimulai. Ia menambahkan kondisi kayu penyangga atap memang sudah lapuk sehingga mudah runtuh saat diterjang angin kencang. Ruang tersebut sebelumnya digunakan sebagai kelas 7, namun belakangan dialihfungsikan menjadi gudang karena kondisi bangunan yang sudah mengkhawatirkan. Siswa pun telah dipindahkan ke ruang yang lebih aman. Selain ruang tersebut, terdapat 2 bangunan lainnya yang juga dalam kondisi memprihatinkan. Salah satunya merupakan bekas ruang guru yang kini sudah tidak digunakan lagi. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan. Jelaskan Pak kronologi jadinya kejadian ini Pak. Oh, baik, tadi malam sekitar jam 10 kurang 15 itu ada angin agak kencang, kemudian sekitar jam 10-an mulai hujan deras. Nah kemungkinan pada waktu itu Pak, kondisi bangunan juga sudah agak rapuh, akhirnya atap roboh. Jadi semalam itu hujan deras dan angin. Gitu ya. Ini sementara digunakan untuk apa Pak? Untuk yang terakhir ini kita manfaatkan untuk gudang, ya. Tapi sebelumnya ini adalah ruang kelas 7. Setelah itu kita alihkan sebagai ruang UKS. Dikira kurang nyaman, terus kita jadikan gudang. Selain lokal ini Pak, ada berapa lokal lagi yang kondisinya hampir mirip dengan ini? Ini sebelahnya ini. Ini yang sebelah utaranya ini adalah dulu ruang guru, kepala sekolah sama TO. Nah, karena ruang kelas ada yang kosong, makanya ruang guru, TO dan kepala sekolah kita boyong ke ruang kelas yang ada yang kosong.
Sama yang satunya lagi ruang kesenian nih. Ini juga sedikit terdampak karena mungkin usia kayu juga yang sama atau bangunannya usianya hampir sama. Ini saat ini berarti dikosongkan ya Pak? Untuk sementara yang ini untuk gudang tetap ya dikosongkan dulu. Untuk yang ruang tengah, yang ruang guru itu sebagai ruang parkir siswa. Sedangkan yang ruang kesenian sementara tadi kami kosongkan untuk memindahi barang-barang yang ada di gudang. Kesimpulannya dengan robohnya atap ini mengganggu proses belajar nggak Pak? Untuk proses KBM masih berjalan normal sementara karena yang roboh ruang gudang, tidak ruang kelas. Jadi meskipun demikian tetap untuk kegiatan atau menyimpan sesuatu kita butuh gudang juga. Harapannya Pak? Harapannya ada support mungkin dari pihak terkait untuk secara material maupun imaterial. Oke Pak, terima kasih Pak. Suparno berharap pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan agar bangunan sekolah dapat segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan siswa. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Sambil tunjuk aja Pak. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasentiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam, ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya tambah TT, fasilitas, dokter spesialis dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang di luar BPJS Kesehatan ya, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan penjaminan bebas retribusi atau dengan SKT. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasentiko, cepat dan terpercaya. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702, serangkaian kegiatan siap digelar, mulai dari kirab boyongan dari pendopo Kemiri ke pendopo Kabupaten, bazar UMKM, Car Free Night, hingga konser musik yang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati akan dirayakan secara meriah. Pemerintah Kabupaten Pati menyiapkan berbagai acara sebagai bentuk syukur atas bertambahnya usia daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Minatani ini. Masyarakat umum diundang untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan, di antaranya kirab boyongan,
yang akan berlangsung dari Pendopo Kemiri menuju Pendopo Kapten Pati pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kirap ini akan dimeriahkan dengan 40 kereta kuda dan penampilan drum korps pelopor cendrawasih dari Akademi Kepolisian. Selanjutnya akan digelar Car Free Night Pasar Rakyat Sejahtera di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Panglima Sudirman pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Sementara konser musik akan digelar di Alun-Alun Pati pada malam 9 Agustus 2025. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kapten Pati, Rekso Suhartono, mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta memeriahkan acara tersebut. Ia juga mempersilakan para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM untuk berjualan mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat selama kegiatan berlangsung. Ini ada 40 kereta yang akan kita sampaikan dan beberapa brand dari Akpol. Kemudian tanggal 8, 9, 10 nanti ada dasar UMKM dan bulan-bulannya. Nanti ada di Jalan Pemuda sampai dengan Jalan Panglima Sudirman. Nanti Bapak Ibu semua kita untuk ramekan. Jadi para PKL, para UMKM boleh berjalan. Tapi bukannya sore, bukannya jam 16 sore sampai dengan jam 11. Ya, tanggal 8, 9, 10 duduk jangan lupa nanti ikut meramekan. Mudah-mudahan tidak hujan. Rekso menambahkan, momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat dalam suasana yang tertib dan kondusif, sejalan dengan semangat hari jadi Kapten Pati yang mengusung slogan makmur, unggul, tertib, inovatif, rapi, dan aman. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus menggelar beragam lomba untuk para penyandang disabilitas. Dihadiri peserta dengan disabilitas netra dan mental, kegiatan ini menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan nasionalisme. Suasana semarak terlihat di halaman Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo Kudus pada Rabu 6 Agustus siang. Sebanyak 41 penyandang disabilitas netra dan mental turut memeriahkan lomba dalam rangka peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai permainan seperti joget balon, memindahkan air, hula hoop, pukul air, hingga lomba menyanyi kolaboratif. Selain menghibur, lomba ini juga menjadi media pelatihan interaksi, kerjasama, dan kemandirian bagi para peserta. Ini dan beberapa hari ke depan itu memang kita laksanakan kolaborasi dengan disabilitas mental dan disabilitas netra, ya. Karena kami ingin melihat mereka itu ada kekompakan, ada kerjasama, kerja tim gitu deh. Dan tentunya tujuan kami adalah untuk menumbuhkan rasa kesetiaan dan cinta kepada NKRI, ya. Dan juga biar mereka itu ada semangat untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Jumlahnya ada berapa, Bu? Jumlahnya ini yang disabilitas netra 31, kemudian yang disabilitas mental 10, karena yang mampu kita ikutkan baru itu dari 58. Bu, untuk peserta sendiri seperti apa, Bu? Mungkin antusiasnya, mereka kan tolak gitu. Ya, tadi kita lihat seperti itu ya, bagaimana kehebohan mereka kelihatan dari wajahnya, mereka benar-benar bahagia ya. Setelah 1 tahun mungkin penuh dengan bimbingan pelatihan, hari ini benar-benar refreshing dan merasa ikut memiliki NKRI. Ada banyak lomba, Mbak. Yang pertama ini ya, joget balon ya. Kemudian nanti ada hula hoop, terus ada memindahkan air, kemudian pukul air, ada lagi nyanyi ya, nyanyi. Nanti kolaborasi juga antara netra sama mental, dan
ajak jalan sehat sampai ke Wergu. Jalan sehat minggu depan rencana. Kumpul teman-teman bisa seru-seruan bareng, nambah akrab, nambah solid. Ikut lomba apa Mas? Tadi baru ikut lomba joget balon. Pecah nggak balonnya? Enggak, tapi jatuh. Jatuh. Kalah berarti ya? Iya, dapat juara 4. Juara 4. Ulahnya satu saja dengan minyak sarung. Cara Ya. mau apa namanya? Mengirim agar balon tidak jatuh tapi gimana Mas? Kira-kiranya Desi. feeling aja sih Mas itu. Buat kita kan nggak bisa lihat feeling aja. Kompak aja sama temennya, pasangannya itu. Pihak panti menyebut, rangkaian kegiatan positif ini akan terus berlanjut hingga pekan depan dengan agenda jalan sehat bersama menuju wilayah Wergu, Kudus. Mereka berharap seluruh penyandang disabilitas dapat terus termotivasi dan menjadi pribadi yang tangguh dalam menyongsong masa depan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian negara terhadap penyandang disabilitas, sekaligus ajang memperkuat semangat kebangsaan dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Seorang pria bernama Muhammad Haris Yoga Ernawa ditangkap polisi karena diduga membunuh seorang ODGJ di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal pada tanggal 28 Juli 2025 lalu. Haris mengaku melakukan pembunuhan itu karena rasa benci dan kejengkelan terhadap keberadaan ODGJ di sekitarnya. Kasih Humas Polres Kendal AKP Rasban menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan Haris, ia tega membunuh korban karena merasa muak dan kesal dengan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di Kecamatan Weleri. Saat diperiksa, tersangka memang mengaku nekat menghabisi ODGJ tersebut akibat kejengkelannya karena sering melihat ODGJ mondar-mandir di sekitar tempatnya bekerja. Dari pengamatan AKP Rasban, tersangka merasa jengkel karena ODGJ yang berlalu lalang itu kerap buang air kecil dan besar sembarangan, termasuk di depan tempat ia bekerja yang merupakan kawasan ramai pedagang makanan. Menurut Rasban, pelaku sudah merasa kesal selama 3 bulan terakhir, tepatnya sejak ia bekerja di sebuah tempat biliar. Beberapa ODGJ bahkan sering berdiri lama di depan tempat itu, termasuk korban yang akhirnya dibunuh Haris. Karena ketidaksukaan yang makin menumpuk, Haris akhirnya memiliki niat spontan untuk menghabisi ODGJ yang ditemuinya. Ia mengambil pisau dari dapur lalu mencari-cari ODGJ di ruang terbuka hijau Kecamatan Weleri. Karena tidak menemukan, ia pun berputar sepanjang jalan raya Weleri hingga berpapasan dengan korban yang sedang berjalan kaki. Tanpa ragu, Haris turun dari motornya dan langsung menusuk korban secara membabi buta. Kemudian tentu untuk menyelesaikan pemberkasan selanjutnya. Untuk motifnya sendiri sudah diketahui belum? Untuk motif, kemarin disampaikan dalam pemeriksaan bahwa dia tidak suka dengan keberadaan ODGJ yang ada di wilayah Weleri. Untuk pelaku sendiri kan itu dijerat pasal berapa? Kita pasang 351 ayat 3, kemudian kita subsidiarkan 338. Ancaman hukumannya 10 tahun. Polisi juga berhasil mengamankan pisau yang digunakan pelaku. Dari hasil penyelidikan, petugas yakin bahwa Haris adalah pelaku pembunuhan itu. Ia ditangkap saat berada di rumah pamannya di Semarang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Tiga titik jalur selatan Cepu Singgat di wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang kondisinya semakin rusak parah akan segera diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Perbaikan akan dilakukan dengan rigid beton sepanjang 2 km lebih dengan anggaran mencapai 19,2 miliar rupiah. Tiga titik jalur Provinsi Cepu Singgat di Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora yang semakin rusak parah akan segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perbaikan akan difokuskan di titik depan Bari Kedung Tuban, depan Gedung Jagung Dinding, dan wilayah Betekan.
Selain pengecoran bingkit beton sepanjang 2,3 km, proyek ini juga meliputi pelebaran jalan menuju standar dan preservasi ruas jalan provinsi menuju batas Kabupaten Grobogan, Domplang, Cepu. Pelaksanaan dijadwalkan dimulai pada 14 Juli dengan durasi pekerjaan 171 hari kalender. Pengawas lapangan dari Dinas Bina Marga, Suroso, mengatakan perbaikan ini merupakan bagian dari penanganan jangka menengah jalan provinsi di Blora. Salah seorang warga, Darmining, pun menyambut baik rencana perbaikan ini dan berharap sisa jalan yang masih rusak di jalur tersebut dapat segera dituntaskan. Ingin jalan ini diperbaiki, seperti jalan-jalan yang lain itu mulus, yang kayak di Jawa Timur udah mulus semua, jalan-jalan lorong-lorong kecil pun udah bagus semua. Saya ingin jalan ini pun diperbaiki, tolong Pak Gubernur, gimana dari dulu kok cuma janji-janji aja. Warga lain berharap agar pemerintah dapat segera menangani sisa kerusakan ini dengan bingkit beton seperti titik lainnya yang masih satu jalur. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasentiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam, ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya tambah TT, fasilitas, dokter spesialis dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang di luar BPJS Kesehatan ya, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora, untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan jaminan bebas retribusi atau dengan SKT. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasentiko, cepat dan terpercaya. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan kerjasama manajemen koperasi dengan Australia. Fokus kerjasama mencakup penguatan manajemen koperasi merah putih agar bersinergi dengan pelaku UMKM, serta pengembangan koperasi susu guna memenuhi kebutuhan nasional. Kerjasama ini juga menindaklanjuti impor 1.600 ekor sapi perah darah bunting dari Australia.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membahas berbagai peluang kerjasama saat menerima kunjungan sejumlah pejabat dari negara Australia yang dipimpin oleh Menteri Usaha Kecil, Pembangunan Internasional dan Multikultural Australia, Anne Elly, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 5 Agustus. Salah satunya mengajukan kerjasama manajemen koperasi dalam kaitannya dengan mata rantai pasok produk-produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Gubernur Hovifah menjelaskan di Jawa Timur telah berdiri koperasi merah putih di 8.494 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten kota, wilayah provinsi setempat yang harus bersinergi dengan UMKM. Hasilnya koperasi tidak boleh mematikan UKM dan Bu Menteri menyampaikan bahwa ada mata rantai pasok yang manajemennya memang harus dipelajari dan kemudian edukasi untuk tim manajemen dari koperasi maupun pelaku UKM. Jadi saya menyampaikan mudah-mudahan kita mendapat kesempatan untuk mengirim tim belajar di Australia, terutama manajemen mata rantai pasok. This visit that I have come today and the conversations that I have had in Jakarta and now of course with Ibu Governor seeks to build on that commitment and seeks to reaffirm that commitment to Indonesia and to the people of Indonesia that Australia is a reliable partner and a good friend and most of all a good neighbour. Sehubungan dengan kebutuhan produksi susu nasional yang sebanyak 79% masih impor, diantaranya mengimpor 1.600 ekor sapi perah darah bunting dari Australia, Gubernur Hovifah juga mengajukan agar peternak sapi perah asal Jawa Timur diberi kesempatan belajar pengelolaannya, sebagaimana yang telah sukses dilakukan oleh berbagai koperasi susu di negeri kangguru tersebut. Presiden meminta agar pembangunan rumah sakit dan penambahan dokter spesialis dipercepat hingga ke wilayah pelosok. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut salah satu bentuk perhatian Presiden adalah minimnya dokter spesialis gigi, terutama di daerah terpencil. Pernyataan ini disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak rumah sakit dan dokter spesialis hingga ke pelosok negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 Agustus. Menurut Presiden, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, Nusa Tenggara Timur, Buton, Sulawesi Tenggara, hingga Tali Abu, Maluku Utara sangat disambut bahagia oleh masyarakat. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat. Adapun mengenai penambahan dokter spesialis, Menkes mengatakan Presiden menyoroti dokter spesialis gigi, sebab evaluasi terhadap program cek kesehatan gratis menunjukkan kesehatan gigi masyarakat Indonesia masih buruk. Selain itu, masih banyak puskesmas yang belum menyediakan praktik dokter gigi. Kementerian Pariwisata bersama PHRI menawarkan diskon paket wisata hingga 80% dalam rangka HUT ke-80 RI. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan program ini ditujukan untuk mendorong lonjakan wisatawan domestik dan mancanegara selama kuartal 3 tahun 2025. Kementerian Pariwisata mendata, jumlah wisatawan Nusantara Indonesia pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta jiwa atau meningkat 22,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perjalanan wisatawan mancanegara juga turut meningkat 13,96% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini, yakni berada di angka 3,89 juta orang.
dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2025 di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa 5 Agustus, Menpar Widianti Putriwardana optimistis peningkatan tersebut akan terus terjaga pada kuartal ketiga 2025 melalui sejumlah insentif yang diberikan pemerintah. Menjelang hari ulang tahun RI Agustus ini, kami telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI untuk promo dan paket wisata yang menarik sehingga wisatawan bisa memanfaatkan momen libur nasional tanggal 18 Agustus 2025 dengan berwisata di dalam negeri. Hotel-hotel sudah mulai mempublikasikan promo mereka, bahkan hingga 80% menyambut HUT RI yang ke-80. Daya tarik destinasi wisata dalam negeri, jelas Menpar, juga dilakukan dengan menghadirkan 58 festival karisma event Nusantara yang masih terus berlangsung hingga akhir tahun, termasuk Festival Pacu Jalur yang berlangsung pada 24 hingga 24 Agustus 2025 di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut berbagai stimulus seperti bansos, subsidi upah, diskon transportasi, dan gaji ke-13 meningkatkan konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 2025. Konsumsi tumbuh 4,97%, menyumbang 2,64% dari total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12%. Pemerintah terus mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta, Selasa 5 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu pemanfaatan APBN yang cukup signifikan adalah paket stimulus ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan, stimulus ekonomi dapat berupa bantuan sosial, subsidi upah, diskon tarif transportasi, hingga pencairan gaji ke-13 mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam account-nya masing-masing pekerja formal, dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu, pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan, lebih dari 37 triliun. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,97% berkontribusi mencapai 54,25% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memberikan andil sebesar 2,64% pada pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 2025 yang berada di angka 5,12%. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasentiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam, ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya, tambah TT, fasilitas, dokter spesialis, dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang
di luar BPJS Kesehatan ya, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan pendampingan bebas retribusi atau dengan SKT. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasantiko, cepat dan terpercaya. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini disambut baik oleh para orang tua karena biaya seragam buku hingga makan siang diperoleh secara gratis. Banyak siswa menyebut sekolah rakyat mendekatkan mereka pada mimpi melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan lepas dari jerat kemiskinan. Program Sekolah Rakyat resmi dimulai di tahun ajaran baru 2025-2026. Bagi para orang tua yang putra atau putrinya diterima di sekolah rakyat, mereka bisa bernafas lebih lega karena tak perlu lagi memikirkan biaya seragam, biaya buku, dan uang makan untuk anak-anak mereka. Hal itu dirasakan oleh Juwita dan Dian, orang tua dari Fahri dan Aditya, murid Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta. Ditemui pada Senin 4 Agustus, keduanya menyatakan bersyukur dengan keberadaan sekolah rakyat yang meringankan ekonomi mereka dan membuat anak-anak mereka lebih mandiri. Ada terharunya karena anak saya jadi bisa lebih mandiri lagi ya Bu ya. Karena kalau di rumah kan kita harus yang nyuciin bajunya, di sini dia mencuci bajunya. Kalau di sini kan vitaminnya dijamin, makannya dijamin. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Presiden. Dulu mah disuruh makan juga susah dia tuh, sedangkan peribahasanya suruh makan sehari 2 kali pun dia susah gitu. Tapi di sini mah alhamdulillah dia teratur soal makan, soal aktivitas, soal sholat, waktunya mengaji gitu. Saya pokoknya intinya senang karena sekolah rakyat ini benar-benar ngebantu saya. Di sisi lain, bagi para siswa, pendidikan gratis yang diberikan sekolah rakyat membuat mimpi mereka yang dulu terasa jauh perlahan semakin mendekat. Terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Prabowo telah membuat sekolah rakyat yang benar-benar membantu mengurangi beban orang tua kami. Dan kami selaku siswa-siswi di sini sangat bersemangat sekolah di sini karena fasilitas yang Anda berikan sangat mencukup untuk hidup kami. Terima kasih Pak Prabowo sudah menyiapkan program sekolah rakyat ini. Saya jadi bisa bersekolah di sini dengan aman, nyaman, dan damai. Sekolah rakyat diharapkan terus menjadi ruang harapan baru, di mana beban hidup masyarakat miskin berkurang, anak-anak tumbuh mandiri, dan masa depan lebih pasti. Anggaran program makan bergizi gratis telah terserap sebesar 7,9 triliun rupiah, melampaui target awal sebesar 6 triliun rupiah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut serapan anggaran diperkirakan akan terus meningkat signifikan hingga akhir 2025. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengatakan serapan anggaran program makan bergizi gratis MBG telah menyentuh angka 7,9 triliun rupiah per tanggal 5 Agustus 2025.
Menurut Dadan, angka tersebut melampaui target yang sebelumnya diperkirakan ada di angka 6 triliun rupiah pada akhir Juli. Dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2025 di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa 5 Agustus, Dadan menyebut penyerapan anggaran MBG secara signifikan akan terus terjadi. Di bulan Agustus akan terserap 3 triliun sehingga kumulatif akan 9 triliun. Kemudian September kita sudah bisa melayani kurang lebih 50 juta penerima manfaat. Itu sudah kita akan serap kurang lebih 19 triliun. Dan kemudian di Oktober kita sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat dan kita sudah akan menyerap 37 triliun. Dan di November ini 75 juta penerima manfaat sudah akan menyerap kurang lebih 59 triliun. Dadan menambahkan pada Desember 2025 nanti, diperkirakan anggaran MBG akan terserap sebesar 76 triliun rupiah. Menurutnya, program MBG yang telah tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten kota, dan 4.700 kecamatan tersebut juga mampu menyerap 106.000 tenaga kerja. Kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 yang berlayar dari Nusa Penida menuju Sanur terbalik saat memasuki pelabuhan Sanur pada Selasa 5 Agustus lalu. Kapal ini mengangkut 75 penumpang dan 5 ABK. Akibat insiden tersebut, 2 WNA meninggal dunia dan 1 anak buah kapal masih dalam pencarian. Sebanyak 75 penumpang kapal cepat Fastboat penyeberangan Nusa Penida Sanur mengalami kecelakaan di area alur masuk pelabuhan Sanur Denpasar Selasa 5 Agustus sore. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 warga negara asing meninggal dunia, sementara 1 anak buah kapal ABK masih dalam pencarian. Data dari Kantor Kesiapan Darat dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benoa, kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 membawa 75 penumpang dan 5 ABK. Kepala KSOP Benoa, Aprianus Hangki, menjelaskan kapal tersebut berangkat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dari Pelabuhan Banjarnyuh, Nusa Penida. Sekitar pukul 15.10, kapal memasuki area alur masuk pelabuhan. Lalu tergulung ombak sekitar pukul 15.15 WITA. Hangki menambahkan, kapal diduga terbalik akibat hantaman ombak. Sementara dari kapasitas kapal, Hangki memastikan tidak ada kelebihan muatan penumpang. Faktor alam. Jadi kalau kami melihat adalah faktor alam dan karena beberapa kapal yang masuk itu sudah aman masuk. Nah, naasnya satu kapal ini mungkin dia tidak mengantisipasi adanya ombak besar, jadi dia terhantam sama ombak. Jadi kalau istilah kita tergulung sama ombak, jadi kapalnya langsung terbalik. 75 orang, 73 adalah WNA dan 2 orang WNI, 5 ABK dan 1 ABK tersebut masih dalam pencarian atas nama Kade Hadi, umur 23 tahun ya. Ada dari warga negara asing 2 orang masih dalam kondisi meninggal dunia. Itu sedang dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bali Mandara, demikian. Korbannya yang luka-luka dilarikan kemana dan berapa? Dan semua penumpang itu dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bali Mandara. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi kapal yang sudah berada di ujung dermaga. Tim SAR juga melakukan penyisiran di sekitar pelabuhan menggunakan rigid inflatable boat dan drone thermal untuk pencarian korban. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membentuk Satgas Patroli Keimigrasian di Pelabuhan Benoa, Denpasar pada Selasa 5 Agustus lalu. Satgas ini dibentuk untuk mengawasi aktivitas WNA yang kerap melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban di Bali. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membentuk Satuan Tugas atau Satgas Patroli Imigrasi yang berperan penting dalam pengawasan orang asing di wilayah Bali.
Saat apel siaga Satgas Patroli Keimigrasian yang digelar di Pelabuhan Benoa, Denpasar pada Selasa 5 Agustus, Menteri Agus menegaskan upaya pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keamanan Bali sebagai destinasi wisata dunia di tanah air. Satgas melibatkan personel lintas instansi dan lembaga, termasuk TNI, polisi, dan juga pemerintah daerah. Sedikitnya 100 petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas akan dilengkapi rompi pengaman berkamera badan atau body cam. Untuk menekan ulah wisatawan asing yang nakal atau tidak patuh aturan, petugas melakukan patroli di 10 titik strategis seperti di wilayah Kuta Utara, Seminyak, Kuta Selatan, maupun Ubud. Patroli dilakukan dengan mengendarai sepeda motor maupun mobil patroli imigrasi. Kami berkolaborasi, mudah-mudahan nanti permasalahan di Bali ini, bersama terkait dengan masalah wisatawan asing, bisa kita lakukan bersama-sama. Tentunya nanti Pak Kakak Imigrasi yang akan menjadi motor di sini, tentunya akan bekerja sama dengan alat Pak Gubernur, dengan seluruh komunikasi pimpinan daerah. Mudah-mudahan masalah warga negara asing yang mungkin juga mengganggu wisatawan yang lain, bukan hanya masyarakat, mudah-mudahan nanti akan bisa kita lakukan upaya. Sangat mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Imigrasi. Harapannya Pak nanti gimana Pak? Supaya orang asing di Bali ini tertib, karena banyak kenakalan. Menteri Agus menambahkan dibentuknya Satgas Patroli Imigrasi untuk memberikan respons cepat terhadap pelanggaran. Selain itu, juga memastikan keamanan bagi masyarakat maupun wisatawan asing lainnya. Beberapa waktu lalu, sejumlah wisatawan asing melakukan tindak kejahatan di Bali, mulai dari aksi penembakan yang dilakukan warga negara Australia hingga aksi kriminal pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara Rusia. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.